Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yai Cantika Dewi, berasal dari Universitas Terbuka dengan NIM 860309983. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan guna memenuhi tugas 2 tutorial online dengan tutor Ibu Dr. Erni Anggraini. Berikut penjelasannya. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang kritis, logis, sistematis terhadap pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan sarana penerapan serta pengembangan nilai-nilai keilmuan dalam kehidupan manusia. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Yang pertama, mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Pendidikan dipahami bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi proses pembentukan manusia yang utuh, baik secara intelektual, moral, dan juga sosial. Secara ontologis, filsafat ilmu membantu menentukan objek kajian pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berkembang melalui proses belajar. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap ilmiah, melalui pendekatan epistemologi dengan mengkaji penelitian observasi, evaluasi, eksperimen, dan pengembangan teori pembelajaran agar keputusan pendidikan tidak bersifat asal-asalan. Dan yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan. Melalui aksiologi, filsafat ilmu mencegah pendidikan menjadi sekedar alat mencari nilai akademik, tanpa memperhatikan etika dan kemanusiaan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Pendidikan menjadi laboratorium nyata bagi filsafat ilmu. Pendidikan melahirkan pemikiran yang kritis, pendidikan pula menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, ilmu diwariskan, dikembangkan, dan diperbaiki. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori tanpa penerus dan tanpa penerapan yang nyata. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Melalui analisis ontologi, filsafat ilmu digunakan untuk memahami hakikat masalah pendidikan. Melalui analisis epistemologi, filsafat ilmu digunakan untuk menguji metode dalam proses pendidikan. Dalam analisis aksiologi, filsafat ilmu digunakan untuk menilai dampak dan nilai pendidikan. Oleh karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak berjalan secara asal, tetapi berdasarkan pemikiran yang rasional, kritis, dan bernilai. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan penerapan filsafat ilmu karena menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan. Selanjutnya, dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga pendidikan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial. Ini menunjukkan adanya aspek aksiologi dalam pendidikan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, problem solving, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa mampu berpikir kritis dan aktif mencari pengetahuan. Hal ini sesuai dengan epistemologi ilmu pendidikan. Selanjutnya, dalam penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran perlu dikaji secara aksiologis, agar tetap memperhatikan etika, kejujuran, akademik, dan perkembangan karakter siswa.
Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu menjadi landasan kritis yang menjaga keilmiahan, arah, dan nilai pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana berkembangnya filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran, penelitian, dan juga inovasi baru. Pendidikan tidak cukup hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membentuk manusia yang berpikir kritis, bermoral, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.